pola hidup atau gaya hidup Al-Fatihah. Setidaknya ada dua alasan. Ada dua alasan mengapa tema ini penting. Saya berharap yang sedikit ngantuk dicubit dulu dirinya agar mendengarkan khutbah ini dengan seksama. Alasan yang pertama, kenapa pola hidup Al-Fatihah ini penting? Yang pertama, agar kita tidak melulu mendiskusikan seberapa panjang usia seseorang dan seberapa pendek usia seseorang. Umurnya berapa dia? 70. Oh, panjang ya. Dia wafat di usia berapa? 40. Oh, pendek ya. Diskusi soal usia tidak begitu kuat untuk menjalani hidup yang baik. Kenapa? Karena usia di luar kendali manusia. Tidak dalam genggaman kita. Ajal bukan punya kita. Pertanyaan yang kuat yang harus kita sodorkan kepada diri kita semua adalah bagaimana mengisi usia yang pendek maupun yang panjang sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Tidak bertanya seberapa panjang usia dan seberapa pendek usia, tapi apa yang harus dilakukan agar usia itu penuh manfaat. Alasan pertama. Alasan kedua, mengapa topik pola hidup atau gaya hidup Al-Fatihah ini penting kita kaji, agar kita seorang muslim tidak terjebak untuk menjalankan pola hidup yang namanya atau yang paling merebak sekarang ini pola hidup iklan. Saya ulangi karena suaranya ini agak menggema, mudah-mudahan bisa jelas. Pola hidup atau gaya hidup iklan. Apa prinsip gaya hidup iklan itu? Punya dulu baru senang. Memiliki materi dulu baru bahagia. Coba iklan di TV, iklan di media, iklan di internet, itu kan mengiming-imingi kita. Iklan mobil misalnya. Kalau kamu sekeluarga pakai mobil ini, maka sekeluarga akan tampak berkelas dan bahagia. Iklan handphone, iklan sepeda motor. Kamu kalau nggak pakai motor edisi terbaru, nggak akan senang kamu. Kalau pakai ini, kamu akan senang. Gaya hidup iklan dicekoki di tengah-tengah kita. Kita diberondong oleh iklan. Supaya apa? Orientasi kita adalah orientasi punya dulu, baru senang. Gaya hidup kayak gini bukan cuma tidak logis, tapi akan berpotensi menimbulkan stres demi stres yang berulang-ulang. Saya akan bahagia nanti kalau lulus sarjana. Setelah diwisuda, stres, gak ada pekerjaan. Saya nanti akan bahagia kalau sudah menikah. Setelah menikah, malah jadi neraka, tidak bahagia. Saya nanti akan bahagia kalau dapat pekerjaan tetap. Setelah dapat pekerjaan tetap, tidak kunjung bahagia. Orientasi hidup iklan. Orientasi hidup memiliki dulu, baru senang, baru bahagia, baru tentram. Ini tidak hanya tidak logis, tapi berpotensi menimbulkan stres yang berulang-ulang hingga mengalami gangguan kesehatan mental. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang. Maka kaum muslimin yang berlebih, Al-Quran menyatakan dengan sangat sederhana, simple. Kitab suci Al-Quran menawarkan panduan hidup. Sebagaimana lazimnya esensi kitab suci adalah panduan hidup. Sebagian mufassir mengatakan rahasia Al-Quran itu terdapat di dalam Al-Fatihah. Dan rahasia Al-Fatihah itu terdapat di ayat 5 yang bunyinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menghamba, hanya kepada Engkau lah kami mengabdi, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Ini rahasia Al-Quran. Bahkan Al-Quran di surah Al-Hijr ayat 87 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh telah aku berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat itu maksudnya sebagian mufassir adalah Al-Fatihah.
7 ayat yang diulang-ulang. Sab'ul mathani wal Qur'anul azim, dan Quran yang agung. Al-Fatihah ini agung. Otomatis bisa kita jadikan untuk gaya hidup. Bagaimana? Ini ulasannya barang sekelumit. Kaum muslimin yang terhormat, kalau tadi gaya hidup iklan ada orientasinya punya dulu. Kalau mau sederhana ada perumpamaannya. Katakanlah dulu ada musim taksi pakai argo ya. Kalau ada orang dari pedalaman ke kota naik taksi, karena uangnya kurang mungkin, sepanjang perjalanan menuju tujuan, yang dia lihat bukan pemandangan kanan kiri, pemandangan kota kanan kiri. Yang dia lihat argometer taksi. Kenapa? Karena dia tegak. Cukup enggak ini uang saya untuk bayar ongkosnya? Orang yang menganut gaya hidup iklan, tegang hidupnya, penuh kegelisahan, sedikit-sedikit tertekan hidupnya. Kenapa? Orientasinya memiliki. Beda dengan pola hidup Al-Fatihah ayat 5. Inilah yang harus kita camkan baik-baik. Iyyaka na'budu. Artinya apa? Orientasi seorang muslim adalah penghambaan. Saya ulangi, prioritas utama seorang muslim apapun kondisinya adalah iyyaka na'budu. Kalau orang-orang ahli yang bahasa Arab biasanya kata gantinya di ujung kata kerja. Tapi mengapa ini kata gantinya di awal? Iyyaka dulu. Padahal ayatnya bisa berbunyi na'buduka, kami menyembahmu. Tapi ini kata gantinya didahulukan di awal. Iyyaka na'budu, cuma kamu kami mengabdi, kepadamu kami menghamba, cintaku tak terbelah. Seorang mufasir mengatakan kalau kita sholat ingat dunia, cinta kita terbelah katanya. Kita egois sedang sholat, tetapi ingatan kita kepada kerjaan, kepada ma'isyah, kepada nafkah. Kita egois katanya. Menghamba itu tanpa syarat. Menghamba itu ada unsur cinta. Itulah makna na'budu. Ibadah. Kita ini hamba, abid. Menghamba tanpa syarat. Memang ada menghamba pakai syarat? Ada. Misalnya, ya Allah, udah puluhan tahun saya sholat ya Allah. Tahajud sudah, Senin Kemis sudah, puasa maksudnya, bersedekah sudah. Kenapa kehidupan tidak kunjung membaik? Itu namanya cinta pakai syarat. Sejak kapan Allah jadi tukang bayar dan kita tukang tagih sebagai seorang hamba? Hamba itu mencintai Allah, mengabdi kepada Allah tanpa syarat. Cintanya tak terbagi. Iyyaka na'budu. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Yang kedua, iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami minta tolong. Kata orang kalau mau banjir pergi bangun bendungan raksasa. Kalau nggak terjadi banjir bandang, pohon-pohon di puncak ditanam kembali. Kalau nggak mau padi panen gagal, tanam rawat itu agar diusir hama-hamanya. Mengandalkan kekuatan manusia tidak cukup. Kenapa kita tidak mengandalkan yang maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala? Kesimpulannya, orientasi gaya hidup Al-Fatihah bukan cuma logik, bukan cuma masuk akal, tapi kuat dalam mendorong, mengusir yang namanya stres, tertekan. Menurut dokter spesialis kejiwaan sebuah universitas terkenal di Jakarta mengatakan banyak orang stres di musim pandemi ini. Karena mungkin boleh jadi salah satunya gaya hidup memiliki tadi orientasi punya dulu baru senang. Tapi orang Islam, seorang muslim dalam keadaan menghamba, ia enjoy. Pada saat sama seperti pentingnya tujuan dan ia berproses menjalani naik taksi tadi sambil nengok tangan, nengok kanan, nengok kiri. Dia menikmati perjalanannya. Orang yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menikmati ibadahnya sebagai sebuah kebutuhan. Ibadahnya adalah tanda terima kasihnya kepada Allah, bukan beban. Kalau puluhan tahun kita beribadah merasa sebagai beban, mari kita tanya kepada diri kita, boleh jadi cinta kita kepada Allah, cinta yang berbagi, cinta yang terbagi. Bagaimana menumbuhkan na'budu? Ingatlah kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Ingatlah zat yang maha agung itu kepada kita. Sebagaimana seseorang kalau mau suka sama orang lain, biasanya kebaikannya yang diingat. Manakah yang maha baik? Manusia ada Allah.
Pasti jawabannya Allah lah yang maha baik. Seorang muslim akan tumbuh cintanya jika ia mengingat karunia-karunia sekecil apapun. Walhasil, kaum muslimin yang berbahagia tidak sampai di situ. Konsekuensi logis dari pola hidup Al-Fatihah ayat 5 tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memunculkan yang namanya takwa. Inilah yang diulang oleh para khotib seluruh dunia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah. Begitu kita mendekat kepada Allah, aura atau aroma takwa itu merebak. Apa konsekuensi logis dari orang bertakwa? Dijawab langsung dengan tegas oleh Allah. At-Talaq ayat 2, 3 dan 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ujung ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kurang apa? Ini konsep kemakmuran menurut Islam. Orang bertakwa akan dimudahkan jalan keluar dari urusan-urusannya. Orang bertakwa akan diberikan rezeki yang datangnya tidak diduga-duga. Rezeki bukan cuma duit. Saya dengar tadi di luar, sehat juga rezeki, kata tukang obat yang teriak-teriak tadi. Yang ketiga, dimudahkan urusannya, min amri yusra. Apalagi yang kita minta kalau detik-detik ini bukan kemudahan urusan. Kemakmuran di dalam Islam dua, kecukupan rezeki dan ketenangan rohani. Saya ulangi, konsep kemakmuran di dalam Islam yang diambil dari surah At-Talaq 2, 3, 4 ini adalah kecukupan rezeki, bukan kemewahan rezeki, kecukupan rezeki dan ketenangan rohani. Ada orang hartanya berlimpah tapi rohaninya merana dan terlunta-lunta. Sebaliknya ada orang yang rohaninya tenang tapi rezekinya kembang kempis, Senin Kemis. Seorang muslim harus memiliki dua ini, cukup rezekinya dan rohaninya tenang. Itu konsekuensi logis dari seorang yang bertakwa. Sehingga tadi dikatakan di awal-awal khutbah, innal muttaqina wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung, jaya dan berbahagia. Kaum muslim yang terhormat, akhirnya pesan terakhir dari kaji yang sederhana ini adalah apa wujud orang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi sudah iyyaka na'budu, orientasi orang muslim itu adalah menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada harta, apalagi kepada berhala, apalagi kepada jabatan, tapi menghamba kepada Allah. Kalau ia minta, bukan minta ke kuburan atau orang-orang pintar, ia minta langsung ke Allah. Allah menggunakan kata iyyaka. Orang yang diajak bicara kamu, untuk menunjukkan apa? Betapa dekatnya antara seorang hamba kepada Allah. Gak pakai broker, gak pakai makelar, gak pakai calo, langsung minta kepada Allah. Kalau detik ini kehidupan kita tidak kunjung membaik, kita tanya diri kita sendiri, jangan-jangan orientasi hidup kita bukan orientasi takwa atau menghamba, tapi orientasi memiliki tadi. Apa wujud konkretnya? Yang pertama, orang bertakwa dalam kehidupan sehari-harinya itu jujur. Nggak neko-neko, dagang jujur. Jadi karyawan jujur. Ngomong A, ngomong B. Itu orang bertakwa. Dia nggak ngumpet-ngumpet. Wujud konkret orang bertakwa. Yang kedua, disiplin. Itu wujud konkret orang bertakwa. Sholat subuh sampai isya, itu pelajaran disiplin. Kalau ada orang Islam tidak disiplin, ia keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Maksudnya tidak mengejawantahkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, orang bertakwa itu adalah bertanggung jawab. Tidak suka cari kambing hitam, kamu yang salah, lo yang salah, dia yang salah, masa lalu yang salah, buang sampah yang salah ini. Tapi dia mengambil peran, saya bertanggung jawab. Dan yang keempat, orang bertakwa itu nampak dalam kegiatan sehari-harinya adalah produktif. Itu orang bertakwa. Fantashiru fil ard. Begitu surah Al-Jumu'ah. Begitu sholat Jumat selesai, bertebaranlah kamu di muka bumi. Bukan nganggur, bukan tidur. Ia produktif. Itu wujud konkret orang-orang bertakwa, kaum muslimin yang berbahagia. Dengan demikian, logis sekali urutan-urutannya. Gaya hidup iklan penyebab banyak stres.
gaya hidup Al-Fatihah, semakin produktif, jauh dari stres. Barakallahu li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang saya hormati, di khutbah yang kedua ini izinkan saya untuk merangkum kembali sambil memberi contoh apa yang dialami oleh Rasulullah. Mungkin tersisa pertanyaan primitif di antara kita. Saya sebut pertanyaan primitif karena pertanyaan ini sudah jauh ribuan tahun yang lalu diungkapkan juga, berabad-abad lalu. Apa pertanyaannya? Oke Pak, kalau memang orientasi kita harus menghamba kepada Allah dan bisa makmur, mengapa orang-orang kafir itu enggak menghamba kepada Allah, kaya raya, gemerlap hidupnya, materinya bejimun, buka toko langsung ramai, dagang ini langsung ramai. Kenapa mereka sukses tanpa menyembah Allah? Pertanyaan ini sudah diajukan ribuan tahun lalu. Bagaimana kisahnya? Salah satu riwayat mengungkapkan seperti ini. Di Mekah ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, sedang mengingatkan bagaimana kehidupan ini sangat sementara dan bagaimana azab nanti yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir itu. Tiba-tiba terdengar tidak jauh dari tempat Rasulullah berkumpul itu orang yang cekikikan, ketawa-ketawa bergembira sambil menabuh genderang. Kata Rasulullah, suara apa itu? Mengapa mereka begitu bergembira, berpesta pora, menabuh genderang? Salah seorang sahabat menjawab, itu ya Rasulullah, ada kafilah dagang yang baru datang ke Mekah, yang datang dari luar Mekah ke Mekah maksudnya. Biasanya kafilah-kafilah itu membawa barang dagangannya berpenampilan mewah, gemerlap, dengan hiasan yang indah-indah. Maka Rasulullah mengajak sahabat, ayo kita lihat supaya kita bisa mengambil pelajaran. Rasulullah melihat 7 kafilah itu kayak parade begitu. Kafilah Bani Hashim, kafilah Bani Umayyah, kafilah Bani Adi, dengan tampilan-tampilan mewahnya. Sambil melihat kemewahan itu Rasulullah tercenung dan setengah berbisik, kenapa orang-orang yang tidak menyembahmu ini demikian gemerlap ya Allah? Sementara sahabat-sahabatku belum ada yang bisa dimakan dari kemarin sampai hari ini. Rasulullah mempertanyakan itu. Sama seperti kita hari ini yang bertanya, kenapa ya orang yang tidak menyembah Allah kok gemerlap? Orang yang tidak menghambakan hidupnya kepada Allah malah hidup mewah. Secara materi, ya. Secara materi, ya. Lalu turun Jibril. Jibril bisikin Rasulullah, wahai Rasulullah, mana yang kau pilih? 7 ayat yang berulang-ulang ini, maksud Jibril Al-Fatihah, atau 7 kafilah itu? 7 ayat ini yang menghindari umatmu dari 7 pintu neraka, atau 7 kafilah yang kau lihatnya ngiler itu? Ngiler maksudnya, tergiur gitu. Rasulullah menjawab, cukup 7 ayat ini wahai Jibril. Apakah mau kutukar 7 ayat yang berulang-ulang dengan 7 kafilah itu? Jangan wahai Jibril, 7 ayat ini cukup bagi saya dan umatku. Walhasil kaum muslimin yang terhormat, marilah kita tidak menjadikan isi khutbah pada kesempatan siang ini sebagai wacana dan diskusi, tetapi sebagai dorongan, generator bahwa ada pola hidup yang bisa membuat kita makmur, produktif, bertanggung jawab, disiplin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orientasinya menghamba dan hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر